negara hanya mempersoalkan hukum bagi orang yang nikah betul-betul. Apakah nikah siri bisa menuntut? Jadi di sini masih ada suatu hal yang tidak jelas. Yang terjadi ada nikah siri harus kita lihat dari segi agama. Kalau negara Terima kasih dan bersama kami wawancara di rumah. Ini kan sedang viral ya Bu ya, sedang viral seorang wanita yang dinikahi siri oleh seorang habib. Ya kan? Kemudian dia selama 1 tahun itu dia membongkar, merasa bahwa tidak diperhatikan hak hidupnya, hak sebagai istrinya segala macam. Nah, ini bukan sekali dan bukan pertama kali istri siri menggugat suaminya. Nah, mengapa ini masih sering terjadi, Bu? Pernikahan siri? kita lihat ya, kalau dalam hal menggugat, hukumnya ada di mana? Karena negara hanya mempersoalkan hukum bagi orang yang nikah betul-betul. Apakah nikah siri bisa menuntut? Jadi di sini masih ada suatu hal yang tidak jelas. Yang terjadi ada nikah siri harus kita lihat dari segi agama. Kalau negara kan tidak mengakui, maka agama yang menentukan. Apakah agama tegas menyebutkan nikah siri haknya apa? Enggak juga kan? Jadi akhirnya semuanya ya tergantung pada orangnya. Apakah orangnya dulunya pada saat dia nikah siri dijanjikan apa? Dan apakah itu dilakukan? Apakah janji itu tertulis atau tidak tertulis? Itu semua akan ikut menentukan. Lalu bagaimana dengan kawan-kawan yang sama-sama nikah siri? Mereka juga akan ikut mempengaruhi karena nggak ada hukumnya. Jadi, oh gugat aja. Kan itu kan tergantung pada ya lingkungan yang tidak ada hukumnya. Jadi kan susah kita menentukannya. Oke. Masih maraknya nikah siri itu Bu, apakah karena lebih banyak dilatar belakang faktor ekonomi atau mencari status? Sekarang kita lihat, tergantung kapan situasinya. Pada saat ini, kita lihat pernikahan. Umumnya lihat apa? Umumnya lihat uang. Pokoknya siapa yang uangnya banyak, apalagi ya terjadi kadang-kadang, oh nggak apa-apa, dia nikah dengan orang yang sudah tua. Kalau tua banyak uang kan, meninggal kan dia dapat uangnya. Jadi sekarang nikah siri itu banyaknya juga dilakukan karena kejar uang dari orang itu. Tapi bukan berarti semuanya demikian. Tapi ya hukumnya lebih cinta uang. Cinta uang ya, dominan lebih Itu lebih dominan pada saat ini. Mungkin karena kesulitan hidup bisa juga. Karena kesulitan yang terjadi pada saat sekarang dan karena jor-joran di mana uang dinilai sangat tinggi. Yang nilainya tinggi apa? Uang orang itu, bukan sifat orang itu kan. Terus Bu, kerugiannya apa yang diterima oleh wanita yang menerima pernikahan siri? Sekarang tergantung. Sekarang bagaimana suaminya yang melakukan nikah siri itu? Apakah dia konsekuen? Apakah ada perjanjian? Biasanya sebagaimana bukan hanya pada orang nikah siri, tapi juga pada pernikahan biasa. Awalnya itu manis-manis saja. Tapi setelah itu kan berbeda. Pada nikah siri, kalau dia sudah berbeda, apa hukumnya? Dia tadinya menjanjikan, oh ya kamu akan saya berikan secara teratur. Kemudian tiba-tiba ya keuangannya merosot. Lalu bagaimana? Apakah dia akan mengikuti janjinya? Atau misalnya dia sudah tidak cinta lagi. Apakah akan dikurangi? Semua itu kan tergantung keadaan, tergantung suaminya. Kalau misalnya itu perkawinan biasa, masih ada pengekangan diri.
apalagi anaknya mempunyai hak sebagai anak yang sah. Itu kan suatu hak yang bisa dituntut oleh anak, bisa oleh istri. Tapi nikah siri sekarang bagaimana? Jadi nikah siri itu akhirnya harus terus-menerus merayu suaminya supaya suaminya tetap memberikan sesuai dengan yang dijanjikan. Tapi bisa juga suaminya bosan. Itu kan suatu cinta kan hidup pada saat awal. Dan sebetulnya berikutnya ya kebersamaan sajalah, bukan suatu cinta yang akhirnya ya seperti cinta. Romeo dan Juliet. Oke. Nah, kalau buat pria sendiri, buat laki nih, Bu. Berdasarkan kalau Ibu pernah melakukan penelitian, apa sih yang membuat mereka juga melakukan pernikahan siri? Apa yang dicari sebenarnya? Karena itu kita lihat kapan kejadian. Kalau sekarang belakangan cari uang kebanyakan, bukan semuanya. Kalau buat laki, Bu? Kalau buat laki dia cari kesenangan. Kalau sudah dapat itu, adakah terpuaskan atau hanya petualangan? Kesenangan kan tidak selalu kita senang dengan seorang wanita, seterusnya akan senang. Kan itu namanya cinta itu bukan, oh saat sekarang menggebu-gebu, cinta pertama betul-betul cinta, dan seterusnya. Kan nggak begitu. Tapi cinta kemudian mereda. Tinggal bagaimana masing-masing menyesuaikan diri. Dan akhirnya ya sifatnya hidup saling mengisi. Terakhir, Bu, kalaupun terpaksa perempuan mau menerima dinikahi secara siri, adakah rambu-rambu yang harus dia patuhi atau paling tidak dia pasangkan pada dirinya? Gitu. Dia harus tahu bahwa kekuatan dia untuk nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karena itu dia juga apakah sanggup dia mempertahankan bahwa suaminya tetap akan cinta pada dirinya, apakah sanggup mempertahankan bahwa suaminya akan memberikan uang yang cukup pada istri yang nikah siri ini. Oke, ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana, Bu? Ya, sebetulnya nikah siri itu ya, sebetulnya kan kurang baik secara moral. Jadi kita lihat dari segi apa? Kalau kita lihat dari segi moral, ya baiknya tidak dilakukan supaya kita kembali ke moral yang seharusnya. Jangan kembali ke moral di mana terjadi perebutan secara tidak wajar. Terima kasih banyak, Ibu Mintasi.